dipersembahkan oleh Terintegrasi OJK. Pemirsa, kembali ke Gedung A Bank Indonesia. Di tahun lalu, tepatnya 21 Januari 2013, sebetulnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan sebuah layanan untuk masyarakat. Tapi yang diresmikan hari ini merupakan sebuah pembaharuan, di mana lebih traceable, lebih trackable, lebih transparent untuk masyarakat Indonesia, kemudian juga kepada lembaga jasa keuangan, dan yang pasti OJK bisa mengawasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, akan kita saksikan sebuah pidato pembukaan oleh anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono, yang sudah kami rekam sebelumnya. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardoyo, dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang terhormat yang mewakili Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang terhormat pimpinan lembaga keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk meresmikan layanan konsumen OJK. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, wakil dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ibu Dewan Komisioner OJK, serta pimpinan lembaga jasa keuangan dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama meresmikan layanan konsumen OJK. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan sektor keuangan Indonesia yang pesat selama beberapa tahun terakhir ini adalah karena semakin baiknya pengelolaan sektor jasa keuangan dari aspek prudensial seperti penguatan permodalan, penerapan manajemen risiko, dan implementasi governance yang baik. Pertumbuhan yang baik tersebut juga didukung oleh adanya kepercayaan masyarakat pemilik dana dan para investor yang telah menempatkan dananya di lembaga jasa keuangan. Kontribusi masyarakat sebagai pemilik dana dan investor ini adalah penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari lembaga jasa keuangan dan regulator, agar terbangun dan terjaga confidence dalam menggunakan berbagai layanan dan produk yang tersedia di sektor keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan OJK pada tahun 2013 yang lalu menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, yaitu sekitar 21%. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat Indonesia ini berdampak pada tingkat utilisasi atau penggunaan layanan dan produk, yaitu sekitar 57%. Apabila tidak termasuk jasa perbankan atau hanya jasa pasar modal dan jasa industri keuangan non-bank, maka tingkat penggunaannya lebih rendah, yaitu sekitar 15%. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa salah satu tujuan pembentukan OJK adalah untuk melindungi konsumen keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Maka OJK melakukan serangkaian program prioritas dengan berpijak pada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini adalah mendorong tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dan secara bersamaan melindungi konsumen di sektor keuangan. Salah satu program prioritas adalah penyediaan layanan konsumen OJK. Industri keuangan yang kuat dan stabil akan dapat tercapai bila didukung dengan ketersediaan layanan yang responsif dan efektif bagi konsumen. Layanan konsumen OJK ini memberikan sarana bagi masyarakat, intinya untuk 3 hal, yaitu pertama, untuk memperoleh informasi atau bertanya,
kedua, untuk menyampaikan informasi, dan ketiga, untuk menyampaikan pengaduan mengenai masalah atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan lembaga jasa keuangan. Bapak Ibu yang terhormat, layanan konsumen OJK ini pada tahap awal, yaitu dengan dukungan sistem dan teknologi yang sangat sederhana, disertai 5 orang tenaga caller, dimulai pada tanggal 21 Januari 2013. Kemudian meningkat menjadi tahap menengah, yaitu dibantu perusahaan telekomunikasi dengan dukungan tim contact center sebanyak 13 orang caller dan knowledge management system dengan telepon khusus 50655 atau 500 OJK yang diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2013. Secara akumulasi, layanan tahap awal dan tahap menengah selama tahun 2013 telah menerima 7.655 layanan, terdiri atas permintaan informasi sekitar 6.200 atau 82%, penyampaian informasi sekitar 495 atau 6,47%, dan pengaduan. Ya, dan pemirsa, itu tadi pidato pembukaan dari anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono, yang sudah kami rekam sebelumnya, dan sesaat lagi nanti akan ada detik-detik dari peresmian layanan terpadu ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Yang seringkali kami menyebutnya para call. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di Gedung Abang Indonesia dalam rangkaian dari peresmian layanan konsumen terintegrasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Baru saja diresmikan dengan ditabuhkannya perkusi oleh anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono. Kemudian ada Gubernur Bank Indonesia dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mulyaman D. Hadad. Ditabuhkannya perkusi tadi juga berarti diresmikannya layanan terintegrasi mulai dari hari ini. Dan saat ini mereka melanjutkan dengan peninjauan sekaligus juga melihat simulasi dari bagaimana akan berjalannya layanan terintegrasi ini ke depannya. 2, 3. Baiklah hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Resmilah sudah layanan konsumen terintegrasi OJK Indonesia. Baik, untuk Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Dan kita tangan yang meriah, hadirin sekali lagi. Resmilah sudah layanan konsumen terintegrasi OJK. Kami persilakan. Iya, pemirsa, dengan ditabuhkannya perkusi tadi, maka harapannya semoga gaung dari tabuhan tadi bisa mengena di seluruh hati masyarakat Indonesia. Karena pastinya yang ditabuhkan tadi adalah harapan, adalah semangat dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan tagline mereka, mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Yang pastinya saat ini seperti yang saya informasikan tadi, bahwa akan sedang ada peninjauan dari para tamu-tamu undangan di hari ini, sekaligus juga melihat bagaimana sebetulnya nanti akan berjalan sistem dari layanan terintegrasi ini. Karena memang layanan ini dibuat sangat terbuka. Jadi Anda sebagai konsumen dan juga masyarakat Indonesia bisa memberikan masukannya, bisa memberikan informasinya, bisa juga kemudian mendapatkan informasi seputar lembaga jasa keuangan, dan lembaga jasa keuangan juga bisa mengetahui siapa sebetulnya yang memberikan masukan maupun juga memberikan informasi tersebut. Dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi secara independen bisa juga melihat dan juga memberikan perlindungan kepada keduanya, menjadikan jembatan, dan harapannya jembatan ini bisa menjadi smooth, bisa
menjadi lancar karena semuanya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda, masyarakat Indonesia. Sesuai kembali lagi dengan fungsinya. Dan acara hari ini masih akan terus berlangsung dengan tamu-tamu VIP seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mereka juga nanti akan mencoba bagaimana jalannya simulasi ini sehingga bisa terlacak dan terlihat jalannya akan menjadi seperti apa. Seakan-akan mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang menjadi nasabah konsumen maupun juga ingin mencari pengalaman tersendiri. Karena memang kalau Anda lihat saat ini sebagai konsumen maupun juga sebagai masyarakat Indonesia pasti juga merasakan ada lembaga jasa keuangan yang kemudian memberikan pelayanan yang tidak pada tempatnya, ataupun juga Anda mempunyai keluhan, baik itu juga mengenai segala hal apapun juga saat ini sudah ada tempatnya, saat ini sudah diberikan lembaga integrasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang pasti ini merupakan acara yang diselenggarakan dengan penuh komitmen, acara yang diselenggarakan dengan penuh hikmat, dan memang kalau dulu 21 Januari 2013 sudah pernah ada, saat ini dicoba untuk diperbaharui, dan yang pastinya juga diharapkan Anda warga masyarakat bisa memberikan feedback kembali kepada otoritas jasa keuangan apa yang kemudian bisa dimasukkan kepada otoritas jasa keuangan. Demikian laporan dari Gedung A Bank Indonesia dan harapannya ini bisa menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita kembali ke studio dengan Rika Karolina. Silakan Rika. Ya, terima kasih Tantri untuk informasinya, dan pemirsa 811 Show masih akan kembali sampai dengan pukul 12 setelah pesan-pesan berikut ini.